Oke, STP ya. Scanning Tree Protocol ini ada di layar kedua. Dia berada di layar kedua. Layar kedua itu adalah layar fisikal ya. Oke. Kemudian STP itu nanti diperlukan di data center. Jadi nanti dia akan bisa menyebabkan loop, itu putaran data ya. Oke. Maksudnya apa ya? Jadi kalau di data center ini butuh yang namanya availability. Jadi ketersediaan yang selalu ada ya, ada, kemudian mungkin ada backup gitu. Jadi misalkan di sini ada switch A di ini deh, switch A terhubung dengan switch B. Nah, nanti dari switch B terhubung dengan switch C. Switch A nanti terhubung ke switch C. Jadi kasih 3, A ke B, B ke C, A ke B, B juga ke C ya, kayak segitiga, saya nggak bisa gambarkan di sini ya. Switch A ke B, A ke C, dan di switch B juga ada ke switch A. Jadi karena memang data center ya jangan sampai satu jalur terputus, dia punya jalur lain. Cuma masalahnya kalau jalur itu apa namanya down, dia akan mengganggu performa jaringan. Jadi digunakan beberapa redundant gitu. Nah, redundant di layar kedua. Jadi biasanya digunakan. Jadi kalau tiba-tiba atau bebannya banyak gitu. Jadi kalau ada beban banyak itu dapat di-share. Dapat di-share ke port lain dalam switch. Nah, ini contohnya ya, spanning tree protokol ya. Jadi secara fisik ini terhubung, gitu. Switch 2 terhubung ke switch 1, switch 3 terhubung ke switch 2. Kalau misalkan tidak ada STP, ini akan terjadi looping yang mutar-mutar kalau memang yang dituju tidak diketahui. Atau ada kesalahan dalam routing, jadi untuk misalkan dari PC 1 ke PC ini dia harus ke sini dulu, ke sini, ke sini lagi bisa jadi karena ini misalkan belum ditemukan. Nah, maka dibuat secara bukan fisikal tapi dibuat secara topologi virtual, ada satu jalur yang diputus secara virtual ya. Satu jalur itu diputus. Jadi dia akan ke sini gitu. Nanti kalau misalkan switch ini tiba-tiba bermasalah, maka dia akan buat lagi. Jadi ini asumsinya bisa jadi dari F01 ke F02 nanti dicabang lagi F02 ke F03, F04 ke F05. Jadi punya banyak jalur. Jadi dibuat seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan di network dengan skala besar, asumsi data center atau memang jaringan yang beban trafficnya besar. Videonya, oh saya mungkin belum share video, share sound, nggak ada sound juga sih ya. Udah sama aja lah. Nah, ini komponen untuk
network failure-nya. Jadi perhitungan ini bukan si admin yang menentukan bahwa ini yang tidak dapat dikirim atau dan seterusnya. Jadi protokol STP lah yang membuat pengaturan ini secara otomatis. Jadi Anda seorang admin nggak perlu mikirin, Anda pasang aja enable STP, selebihnya mereka yang bekerja gitu. Nah, di sini lebih mengarah ke konsepnya mau seperti apa. Oke, lanjutlah. Hal-hal yang seperti ini memang kalau renungan ini memang banyak masalah kalau kita tidak pakai STP. Tapi kalau cuma jalurnya cuma tidak ada mutar seperti ini, itu nggak perlu STP. Misalkan dari sini ke sini, ini nggak ada, ya nggak perlu STP. Kemudian ini algoritmanya, jadi kita akan seandainya ini banyak seperti ini, itu kan tadi skala kecil ya, ini skala besar ini pasti perlu STP. Misalkan ini lantai 2, lantai 3, atau ini FST, ini ekonomi, ini apa gitu kan. Kalau putus dia bisa lewat sini, ke sini dan seterusnya. Maka yang dilakukan STP, dia harus ada satu yang diblok supaya tidak berputar, perputarannya berhenti. Maka si protokol STP dia akan memilih root bridge. Root bridge itu dia akan mencari siapa yang paling tinggi nilainya. Nilai MAC address-nya, nilai default priority-nya, dan seterusnya yang sudah diatur. Ketika jadi dipilih istilah kayak ketua kelas lah, kalau saya asumsikan. Ketua kelasnya mana yang paling tinggi nilainya. Setelah terpilih root bridge itu ketua kelas atau yang dapat dipercaya, jadi harus lewat ini dulu gitu. Maka diaturlah jalur-jalur mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Oke, di sini setelah diatur, maka jalur yang dilalui oleh root bridge si ketua kelas itu adalah jalur yang boleh mengirim dan menerima data. Jadi jalur ke sini boleh ngirim, ini boleh ngirim, ini boleh ngirim, ini boleh ngirim. Nah, kemudian jalur yang tidak berdekatan langsung dengan si ketua kelas atau si root bridge itu akan dilakukan pemilihan untuk diblok. Jadi ini kan jalur boleh ini karena ini berdekatan ya. Sampai sini sih ya, 1, 2, 3 ya. Nah, ada jalur yang diblok. Oke, ada jalur yang diblok ya. Jadi ketika jalur ini sama ini, siapakah yang akan diblok? Ini ada aturannya. Aturannya adalah dilihat biasanya dilihat yang paling kecil ya, yang paling kecil. Jadi Swiss 4 sama Swiss 5, ini asumsi Swiss 4 lebih kecil karena mungkin namanya Swiss 4 ya. Enggak sih ya, Swiss 5. Ya nggak tahu ini aturannya bebas saja sih. Ini belum dijelaskan ya. Cuma kalau di Swiss itu kalau nggak salah yang paling kecil. Nanti mungkin ada penjelasannya ya. Ini jadi misalkan ini yang diblok. Ini sama ini mana yang dibandingkan, ini yang diblok misalkan gitu. Jadi sudah diatur oleh si algoritma STP tersebut. Block port itu artinya dia tidak bisa mengirim, tapi bisa menerima. Jadi ketika misalkan S7 ingin lewat S3, dia ke S8, karena ini diblok dia lewat sini. Karena ini diblok dia lewat sini dan lewat sini. Jadi dia ini nggak bisa ngirim ke sini. Gitu. Jadi jalurnya dibuat satu. Jadi kalau di
sekarang ini one way ya. Kalau di misalkan Jakarta, kalau jalan Jakarta Bogor ya, ada jalur yang di blok ya, kita anggap tapi itu asumsi ilustrasi aja. Dengan jam-jam tertentu lah gitu. Mungkin dia terinspirasi dengan STP kali ya. Jadi ada di blok nanti ini nggak selamanya, bisa jadi ternyata si satunya down, misalkan si ketua kelasnya down, maka pemilihan ulang bisa jadi yang swiss 2 dan seterusnya gitu. Jadi ada ilustrasinya kayak Jakarta one way ya. Nah ini yang tadi saya bilang link failure cause recalculation. Kalau misalkan ada yang switch-nya mati atau switch yang di manapun mati, maka kalkulasi ulang. Dikalkulasi ulang. Kalau dia masih ini berarti masih ketua kelas, jadi jalurnya aja yang diubah, yang bloknya. Jadi nanti Anda sebagai admin ngapain? Anda cuma kalau memang Anda buat rancangan jalurnya ada redundan seperti ini, ya Anda aktifkan STP, nanti dia yang bekerja. Gitu. Oke, quiz statement describe STP. Nah, kalau bahasa Inggris ya kita coba-coba dia. Kadang salah, saya salah, kadang enggak. Dia di layar kedua, loop prevention, kemungkinan ya. Kita STP Ethernet LAN with three type frame code menyebabkan loop ya. Yang bisa menyebabkan itu broadcast ya. Anonymous unicast mungkin. Nah, satu lagi saya nggak tahu. Nanti kita cek. Mungkin unicast. Tipe device yang dipilih oleh spanning tree algorithm semua selain Swiss single adalah root bridge. Kita coba cek pasti ada yang salah. Ini benar, yang ini salah ya. Oke. Jadi anonymous itu artinya tidak diketahui. Kemudian multicast itu dia ngirim per grup ya. Jadi kalau broadcast seperti ini. Jadi ilustrasi kalau ada lab 10 komputer, misalkan 5 komputer sedang bermain apa ya, Counter Strike ya, atau game online LAN lah. Nah 5 itu kan dia sedang membuat grup. Nah itu namanya multicast. Tapi kalau broadcast dia akan ngirim ke 10 komputer tersebut. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini lebih detail lagi mengenai operasi STP. Coba saya cek STP, saya sudah membuat ini belum ya? Saya sudah buat belum ya? Ini STP-nya si Huawei atau STP-nya Cisco ya? Oh, Huawei. Berarti STP Cisco belum saya buat ya? Oke, nanti tolong diingatkan STP-nya Cisco ya. Oke.
buat video STP-nya Cisco. Nah, ini loop free topologi ya, pemilihan root bridge, root port, destination port, alternate ya. Yang kita lakukan biasanya kita bisa kasih opsi untuk menentukan STP itu kita paksa ya, switch-nya itu saya pengen switch ini menjadi root bridge, itu kita bisa lakukan. Dan pemilihan algoritma STP ya, jadi STP punya algoritma ya. Jadi ada rapid spanning tree protocol kalau nggak salah, sama MSTP. MSTP saya lupa, mungkin di slide di ini ada nanti. Jadi ada 3 algoritma yang sudah berkembang. Algoritma STP, kemudian RSTP, kemudian MSTP kalau nggak salah. Nah, ini adalah contoh pemilihannya ya. Dia berarti oke, ini dikonfirm 32769 priority, kemudian priority-nya 24577. Dan di sini 32769 ya. Ternyata saya confirm, memang saya nggak lupa. Jadi STP itu bukan nilai terbesar yang dipilih, tapi nilai terkecil. Jadi di sini nyari priority yang paling terkecil adalah 24577. Prioritasnya di sini. Kalau misalkan priority-nya sama, maka dilihat MAC address, mana yang paling kecil. Kebetulan switch 1 priority-nya kecil, jadi dia masuk S1 lah ketua kelas. Maka jalur ke sini boleh ngirim menerima, karena ini jalurnya si root, istimewa dia, mengirim menerima, ini boleh mengirim menerima. Nah, jalur sini, ini di luar. Ini nanti bisa ditentukan mana yang bisa di blok, mana yang bisa di ini. Allow ya. Root bridge ini mungkin beda soal ya. Beda soal. Nah, ini kemudian soal yang kedua, kalau misalkan prioritinya sama, maka dia akan melihat MAC address-nya yang paling kecil yang mana. Yang paling kecil ini, maka dia terpilih sebagai root bridge. Kemudian rootcat post itu apa? Ini kan ada yang kadang kita pakai pas Ethernet, kadang kita pakai gigabit Ethernet. Rootcat post-nya itu ada perhitungannya. Kalau dia 10 giga, hitungannya adalah 2. Kalau 1 giga hitungannya 4, 100 mega hitungannya 19, 10 mega hitungannya 100. Semakin tinggi nilai speed dari kabel jaringannya, nilai STP-nya semakin kecil. Semakin kecil artinya semakin bagus. Tapi kalau dia semakin kecil kecepatannya, nilainya besar. Artinya jalur ke sana itu butuh cost yang besar. Gitu. Kemudian ini termasuk root port ya. Root port itu adalah port tetangga yang berdekatan langsung dengan si ketua kelas, si root bridge. Jadi ini root port, ini root port. Ini langsung PC jadi enggak ya. Berarti ini akan jadi jalur yang akan satu di blok, satu di enggak. Cuma ini belum dikasih contoh ya. Oke, ini root port. Root port adalah root port, artinya adalah port tetangga ya. Jadi ini tetangganya ini gitu. Tetangga itu artinya yang satu lompatan ya. Kalau sudah 2 lompatan namanya bukan tetangga. Root ports. Sedangkan designated ports adalah portnya si ketua kelas, si root bridge. Oh, ada next slide-nya ya? Oh, enggak. Ini. Oh, ada penjelasan lagi di sini. Ports ini dan designated port di sini. Ini masih designated port ya?
If one end of segment is root pod, then other end is root pod. Ini kedua, malah kasus kedua ini tetangga dan di sini masih di sini pot ya. Ini masih root pod ya. Ini saya belum bisa menjelaskan ini case-nya kayak gini. Mungkin ada case ketiga. Root bridge, root pod, descent pod. Ini sebenarnya perlu penjelasan yang lebih detail lagi ya. Jadi misalkan di sini ya root bridge, di sini ada dipilih designated pod. Sini tetangganya root pod. Ini juga sama. Oh ini udah benar ya. Nah cuma di kasus ini seharusnya ada penjelasan mana yang akan diblok, mana yang enggak. Karena salah satu pasti ada yang diblok. Di sini saya belum bisa mengasumsikan mana yang diblok karena nilai F02 dengan F02. Jadi ketika ini lihat dulu portnya mana yang lebih kecil, F02 dengan F02 kebetulan sama. Jadi masih ada nilai satu lagi yang harus dibandingkan. Nah di sini belum dijelaskan ini, jadi saya belum bisa asumsi. Itu. Jadi kemungkinan di sini MAC address-nya atau kalau di sini di snapshot kemungkinan di sini MAC address-nya lebih besar sehingga ini diblok. Nah cuma kan nggak ada penjelasan ya. Seharusnya dijelaskan secara lengkap baru kita bisa mana pilih di snapshot gitu. Alternate, nah kan di slide selanjutnya ya. Jadi di root ports, jadi di snapshot itu juga ini ya, ketika port yang jadi di snapshot mungkin saya tambahkan adalah port yang boleh mengirimkan data, yang dapat mengirimkan data juga bisa seperti itu. Nah di sini asumsi di sini switch 3-nya lebih besar MAC address-nya sehingga di sini boleh ngirim, di sini tidak dapat mengirim tapi dapat menerima. Kalau di algoritma STP ini langsung blok, tapi di algoritma Rapid Spanning Tree Protocol namanya bukan blok tapi alternate. Alternate itu ketika jaga-jaga ya, jadi dia listening aja. Kalau di sini mati, dia langsung bisa mengirimkan ini langsung di blok gitu. Jadi namanya alternate. Pemilihannya port BID yang lebih kecil, port priority dan port ID. Jadi bridge ID ini nilai default yang ada di setiap switch. Nilai defaultnya adalah 32768 sebenarnya. 37769 ya 68. Sehingga kalau kita ingin memaksa salah satu switch kita menjadi ketua kelas atau root bridge, kita tinggal ubah aja nilai bridge ID-nya. Jadi misalkan bridge ID-nya di 0, nah udah jadi ketua kelas gitu. Seperti itu. Ini root port, destination port, root port, jadi root port ya tetangganya. Nah kemudian di sini akhirnya dipilih. Ini mungkin dianggap switch-nya switch 3 nilai dari sini ya 555 32769 AA. Ini dibandingkan ini jadi ini lebih kecil, ini yang diblok. Kan kalau kita tahu kan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 atau berapa nanti habis itu A B C D E ya. Sehingga 5 sama A ini besaran A gitu. Ini mungkin yang beberapa agak bingung kali ya pas ngerjain pilihan karena ini maksudnya apa gitu kan baca-baca ya. The snapshots nilai priority-nya 128 ini berarti dia menggunakan kabel speed kecil ini ya, 10 Mbps atau 100 megabit per second. Ini juga sama. Oke, ini tahapannya algoritma dari si STP ini mungkin akan bakal sering keluar di soal-soal kuis ya.
Jadi ada tahapan ketika dia sampai ke forwarding. Forwarding itu sudah jelas mana port root port, mana designated port gitu. Jadi ada tahapan, ada blocking, listening, learning, dan forwarding. Blocking berarti semuanya itu diblok. Tidak ada pengiriman data, itu kurang lebih 20 detik. Listening baru kirim data. Yang dikirim apa? Yang dikirim adalah nilai BPDU, nilai-nilai yang informasi ini. Informasi BID, port BRT, sama port ID. Jadi dikirim semua, nanti akan dibandingkan siapa yang jadi ketua kelas. Gitu. Kemudian listening, learning akhirnya kebentuk, ini kurang lebih 15 detik. Kemudian learning sudah belajar, oh ini yang jadi ketua kelas, ini yang root port dan segala macam. Forwarding sudah oke, siap kirim data. Jadi kalau dari nilai maksimal dikirim sekitar 20, 15, 15, 30, tambah 20, 50 detik. 50 detik switch itu bekerja. Ya, itu untuk setiap switch ya. Jadi kalau switch-nya ada 100 ya pasti lebih lama. Kalau switch-nya cuma 5, 6 itu mungkin lebih cepat ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi proses pembelajaran update itu di tahap learning ya. Learning dan forwarding. Forwarding kan sudah oke. Disable ya udah nggak terima data apa-apa. Oke, kita coba mudah-mudahan ini. By default without any configuration switch, what will determine which switch sebagai root bridge? Mungkin base ID. The root bridge will be the switch with dia pakai lowest ya. Mungkin ini. Port close to bridge ID in bla bla. Ini root port kali ya. Yang close terdekat. Nah, ini nggak tahu terdekat ini apa tetangga, itu saya juga kurang tahu. The port on segment dengan 2 switch, lowest designated port mungkin. Each of the flame port with forward Ethernet frame. This seg 2. The sum of individual percos along the path podcast kali 15 detik ya. Saya nggak tahu. Cek aja, pasti banyak yang salah. Oke, ini mungkin base priority. Tanpa ada konfigurasi. Lowest ini benar. Business ports ini juga benar. Ini saya nggak tahu. Cek. Ya sudah show me aja ya kali ya. The MAC address of switch. Oh, salah saya. Kemudian ini every 2 second. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nanti di akhir ini nanti pada kabur duluan buat dokumentasi sih. Ini adalah versi dari STP ya, jadi banyak ternyata dari mulai algoritma STP ini tahun 1998 ya. Kira-kira ada yang sudah lahir belum ya? 1998. PFST dikembangkan, masuk lagi RSTP tahun 2004 ya, mungkin ada yang belum lahir ya. 802,1D. Rapid, MSTP dan MST. Jadi itu perkembangannya seperti itu. STP dia punya tahapan disable, blocking, listening, learning, forwarding. RSTP dia punya namanya discarding, learning, forwarding. Ya, untuk nah, tapi konsepnya sama, cuman caranya biar lebih cepat aja.
Untuk Sesena 2 ya mungkin Anda harus baca-baca ya. Nah ini nanti di Swiss ini ya, kalau Anda nanti bekerja ya, misalkan ya, ada yang bekerja di networking. Jadi ada switch core dan distribution. Jadi switch core ini di data center, backbone istilahnya, koneksi keluar. Jadi ini switch-nya lambangnya berbeda. Ini biasanya harganya yang bagus-bagus lah, gitu. Ini switch untuk ke klien. Nah ini Anda lihat di sini dia memang butuh redundan, butuh cadangan. Dia nggak bisa single aja. Dan di sini juga sama. Jadi memang XTP kalau nanti bekerja di networking memang dibutuhkan. Oke. 3 STP posted yang STP yang bergabung disable blocking dan listening kali ya. Protokol yang desain untuk lebih cepat mungkin ini kali. RS-nya rapid ya, mungkin itu teknologi untuk nggak tahu saya. Ini kali. Cek. Oke, ini benar STP. Ini juga benar. Berarti saya yang salah di nomor 3. Hot fast ya. Kebanyakan kuis ini berapa nih? Kuisnya ada 14. Nggak usah ya. Apa mau dicoba? 14 sedikit ya. Which posted will email transition when configured for... Wah, tahu dah. Nggak apa saya statement sampai gini. Posted yang akan immediately transition to when configured for port pass. Nggak apa. Secara itu saya nggak apa sampai detail-detailnya. Kita masuk ke Ether channel. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Wisnu, Surya, yang mungkin yang baru datang ya, jangan lupa dikerjakan Cisco-nya, kuis exam-nya ya. Jadi kalau tadi saya coba lihat ya, masih banyak yang belum ya. Modul 1 sampai 4, 5 sampai 6 ada yang belum gitu. Jadi memang syarat kelulusan juga ini harus dikerjakan ya. Salah satunya dikerjakan. Link aggregation. Link aggregation itu apa ya? Link aggregation itu. Jadi kalau asumsi ini Anda jangan lihat ini ya, atau asumsi inilah. Ketika ada switch A dengan switch B, dia punya kecepatan 100 mega, asumsi 100 mega. Di sini juga dia 100 mega. Secara fisik ini sendiri 100 mega, 100 mega. Nah, di Ether channel itu kalau link aggregation berarti linknya untuk satu tujuan dia punya lebih ya. Jadi link aggregation Ether channel itu secara fisik dia satu, tetapi secara virtual dia menjadi dua, diikat. Jadi kalau misalkan ini 100 mega, ini 100 mega, itu di Ether channel diikat seperti pakai karet. Jadinya jalurnya itu jadi 200 mega gitu. Kalau ini 1 giga, ini 1 giga, jadi 2 giga. Kalau ada 5 port kemudian diikat gitu,
satu portnya 1 giga jadi 5 giga. Jadi kecepatannya lebih besar. Itu Ether channel. Gitu. Jadi dia memanfaatkan port yang kosong atau port yang nggak digunakan untuk meningkatkan kecepatan datanya. Gitu. Ini keuntungannya jelas sendiri di Ether channel. Saya coba. Ether channel sudah saya buat belum ya? Ikonnya. Belum ya. PR lagi. Video Ether channel. Oke. Kemudian untuk bagaimana dalam proses bawaannya itu kita pun ada protokol-protokol yang atur gitu. Jadi adanya auto negotiation. Jadi dia akan coba sendiri karena ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi supaya channel itu bekerja. Jadi yang pertama itu kalau di sini 1 giga, di sini jangan 100 mega. Harus 1 giga dan 1 giga, itu syaratnya. Kalau di sini port FA02, di sini FA02, jangan FA03, FA04. Jadi dia FA02 dengan F02 gitu. Jadi konsisten. Urutannya harus sama. Oke. Nah, ini protokolnya ada yang menggunakan PAGP, Port Aggregation Protocol, atau disebut dengan LACP, Link Aggregation Control Protocol. PAGP Pronospect T. Jadi dia punya Cisco. Jadi kalau Anda ingin menggunakan Ether channel tapi mereknya Cisco, Anda bisa gunakan PAGP. Tapi kalau mereknya berbeda, Anda bisa gunakan LACP, Link Aggregation Control Protocol. Ini on, ada disable dan auto. Ya paling gampang auto, udah langsung jadi gitu. Jadi dia akan establish bagaimana disable dan auto. Sama juga LACP, bedanya cuma on, aktif, dan pasif. Yang aktif ya berarti dia negosiasi, kalau pasif dia nerima. Jadi kalau apa kata dia segitu gitulah, pasif seperti itu logikanya. Oke, ini nggak usah lah. Configure Ether channel. Speed-nya harus sama, 1 giga, duplex juga harus sama, dan kalau dia ada VLAN, VLAN-nya harus sama. Jangan VLAN yang berbeda. Dan ini duplex half dan duplex full, ya ini nggak bisa ya. Full sama half ada itu seperti jalan raya ya. Kalau full itu ada 2 jalur, ke kanan dan ke kiri. Kalau half itu 1 jalur, jadi ganti-gantian. Ini konfigurasinya 0102 channel group 1 mode aktif, channel 1 terang kalau menggunakan VLAN ya. Tapi poinnya di sini gabunginnya di sini 01 sampai 02. Jadi dia ada 2 port digabungin. Kemudian mode aktif. Nanti di sebelahnya SYS2 juga sama. Kalau interface port channel 1 ini dibuat terang karena dia buat simulasi virtual port namanya port channel 1. Oke, ini tambahan kalau memang untuk kasih terang. Kalau nggak dikasih terang juga nggak masalah gitu. Oke, nanti akan ada reka ulangnya ya. Oke, ada pertanyaan? Gimana Sony? Surya? Luisa? Ipung?
Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Masuk ke DHCP ya. DHCP ini lebih mudah. Jadi bahasanya gini. DHCP ya ada DHCP server dan ada DHCP client. DHCP server adalah yang akan menyewakan IP address ke kliennya. Settingannya bisa selamanya 1 jam, 2 jam masa sewanya ya. Ini server, ini klien. Nah, ini proses yang terjadi ya, protokol yang bekerjanya. Jadi ada DHCP discover. Discover itu dia mencari, si klien mencari mana si DHCP server itu berada. Ketika dia menjawab, si DHCP server ini akan menjawab dengan offer. Ini saya punya DHCP, mau nggak gitu. Kemudian dia akan request dari klien. Setelah request, oke, ini saya kasih. Ini namanya DHCP ACK. Jadi ini 4 tahapan. Jadi ada discover, offer, request, dan acknowledgement. Seperti itu. Ini udah saya jelaskan. Oke, settingannya ya bisa kita exclude ya. Exclude ini artinya IP address ini nggak boleh digunakan oleh orang lain, gitu kan? Biasanya mungkin ada IP server yang kita set supaya IP-nya itu terus. Kalau server kan nggak boleh IP diganti-ganti ya. Nanti klien hanya terus, IP-nya berubah-ubah. Oke, ini konfigurasinya. Saya ada nggak ya DHCP? Perasaan ada deh. NSP, ini DHCP, ini Cisco ya. DHCP ada ya. API versi 4 dan API versi 6 malah saya sediakan. Jadi nama DHCP-nya kita sebut pool. Kita IP DHCP pool, nama DHCP-nya apa. Kemudian nanti kasih ini exclude, ini IP ini nggak boleh dipakai. Pool namanya, networknya ini, gateway-nya ini, DNS server-nya ini, nama domainnya ini. Bisa ditambahkan juga dengan list-time ya. Cuma artinya di DHCP ini tidak harus di router ya. Kita juga bisa menginstal software di DHCP ya. Mungkin versinya akan lebih banyak. Seperti itu kurang lebihnya. DHCP relay itu meneruskan kalau misalkan nggak ada di situ gitu. Jadi dia request nih mana DHCP pas S1, oh ada nih. Saya coba teruskan dulu ya. Dia ada di sini gitu. Nanti akan dikasih. Gitu. Tapi sih kurang kerjaan kalau menurut saya seperti itu. Jadi ngasih IP yang networknya berbeda di network sebelah. Oke. Itu di DHCP server ya. Praktikumnya ada, nanti tinggal dikerjakan. Ada lagi nih apa namanya? DHCP versi 6 ya. Ini kasihan sekali ya. API versi 6 ya. Dia di teori disuruh ada tetap, tapi dalam implementasi itu sampai sekarang belum diterapkan. Sepertinya bisnisnya tidak menggiurkan. Untuk API versi 6. Jadi API versi 6 ini kalau diterapkan API publik, semua orang bisa punya API publik.
everyone, karena jumlah IP tidak terbatas sampai Anda menginjakan kaki di bumi, itu jaraknya sampai ke bulan, 2 × 128. Jadi akan mematikan untuk bisnis ISP. Itu pendapat saya sih. Buktinya aplikasi 6 sudah lama sekali ya, tapi tidak diimplementasikan karena akan kayak mesin ketik tiba-tiba datang komputer, maka mesin ketiknya itu langsung nggak dipakai. Seperti itulah. Nah, ini IP versi 6. You connected. Suara saya kedengeran? Kedengeran, Pak. Soalnya tadi dia bilang you connected, jadi mungkin ada masalah koneksi lah. Nah, di IP yang boleh kita gunakan biasanya untuk LAN atau ya untuk IP publik ya, kita depannya 2000. 2001, 2002, 2022, 2030, 2070, bebas-bebas saja. Yang depannya 2000. /64 ini berarti dia subnet masknya kan jadi 128 ya, IP versi 6. Jadi dia dibagi /64. Artinya untuk hostnya itu 2 × 64. Gitu. Jadi bisa digunakan. Jadi misalkan 2001 DB8 acat 1 titik, titik ini bisa digunakan misalkan 10, 11, 12, 13, tambah di sini 1 titik A, titik 10, nanti B, jadi sebanyak itulah masih bisa digunakan. Kemudian untuk jaringan yang sifatnya lokal, nggak keluar internet, itu dia gunakan FE80. Depannya FE80. Nah, ini pembagian IP-nya, saya kurang hafal ya kalau yang di sini. Ada yang menggunakan DHCP, versi 6, atau dikonfigurasi sendiri. Poinnya itu doang. Nah, kalau di DHCP versi 6 itu dia menggunakan RA, router advertisement. Jadi ada RA option, RS, RA apa ya? Kok router ya? Nggak dikasih ya. Kalau nggak salah router advertisement, cuma saya bingung. Oh iya, karena dia sisi router ya, benar. Karena ada sisi router, jadi router advertisement. Nah, ini pembagiannya. Nah, di prakteknya saya sudah ini ya, nanti bisa dicoba ini. Ini sudah setahun yang lalu saya buat. Ya, nanti tugasnya itu. Selebihnya saya buat dulu. Oke, ini pasti saya nggak bisa jawab. Link lokal mungkin. Nggak tahu. Cek. Gila nggak tahu benar semua ya. Oke. Ini Slack lebih detail ya. ECMP dan seterusnya. Panjang lah. Ya mungkin sampai ini sampai Slack itu bisa dicoba, praktiknya sudah ada. Jadi kalau di jaringan tahu konfigurasinya wajib ya kalau memang SATA-DADIK ini. Konsepnya juga ya tahu, tapi nggak harus sampai hafal detail banget karena prosesnya itu mereka yang ngurusin. Jadi kita nggak kayak DHCP kan kita cuma konfigurasi nanti, tapi detail-detail ini kita nggak perlu sampai hafal sekali ya. Yang penting kita tahu konsep secara umumnya. Kayak saya suruh ngerjain kuis ini pasti masih salah-salah juga. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini saya coba stop.